Oke, mari kita ngobrolin sesuatu yang fundamental banget nih. Apa sih sebetulnya artinya hidup dalam firman Tuhan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas signifikansi teologis Alkitab. Mulai dari definisinya sampai gimana seharusnya firman itu membentuk hidup kita sehari-hari. Untuk bisa ngerti topik ini, kita harus mulai dari akarnya dulu. Ayat yang Anda lihat di layar ini, nah ini dia kuncinya. Ayat ini menegaskan satu ide yang super penting, bahwa Alkitab itu bukan sekedar tulisan manusia biasa, tapi diilhamkan langsung oleh Tuhan. Konsep inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, biar gampang, pembahasannya kita bagi jadi 4 bagian. Pertama, kita definisikan dulu apa itu firman Tuhan. Lalu kedua, kenapa sih firman itu punya kuasa yang begitu besar? Ketiga, gimana perannya dalam hidup kita sehari-hari? Dan yang terakhir, yang paling penting, gimana seharusnya respons kita terhadap firman itu? Oke, langsung aja kita mulai dari bagian pertama ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan firman Tuhan menurut sumber yang lagi kita dalami ini? Kadang kita mikir Alkitab itu kilas satu buku tebel gitu aja ya kan? Padahal sebetulnya ini lebih mirip perpustakaan mini. Di dalamnya ada 66 kitab yang beda-beda banget, mulai dari sejarah, puisi, nubuatan, sampai surat-surat. Yang semuanya itu dibagi jadi 2 bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Sumber ini benar-benar menekankan kalau Alkitab itu bukan sekedar hasil imajinasi atau karangan manusia. Justru sebaliknya, ini diyakini sebagai tulisan yang diilhamkan langsung oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya isinya itu sakral, nggak boleh diubah-ubah atau ditambah-tambahin. Terus pertanyaannya, apa buktinya kalau ini memang ilham dari Tuhan? Nah, sumber ini ngasih 5 argumen utama. Contohnya nih, ada nubuatan-nubuatan yang ditulis ratusan tahun sebelumnya, ternyata beneran terjadi. Atau, gimana pesan di dalamnya itu punya kuasa buat ngubah hidup orang secara total. Belum lagi bukti-bukti sejarah dan arkeologi yang ternyata cocok sama cerita di Alkitab. Oke, jadi kalau kita udah setuju nih, anggaplah Alkitab itu diilhamkan Tuhan, pertanyaan logis selanjutnya kan, dari mana datangnya kuasa firman itu? Kok bisa sekuat itu? Nah, kita masuk ke bagian kedua buat cari tahu jawabannya. Untuk paham soal kuasa ini, ada satu kata kunci dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang artinya firman. Coba deh bayangin logos ini kayak semacam sistem operasinya alam semesta. Dia yang jaga semuanya tetap teratur, seimbang, dan gak jadi kacau balau. Nah, kuasa logos ini bisa kita bedah lagi jadi 4 pilar utama. Pertama, ada kuasa menciptakan. Ibaratnya kayak tombol on untuk memulai segalanya. Kedua, kuasa menopang. Yang tadi kita bahas, yang menjaga alam semesta ini tetap stabil. Ketiga, ada kuasa yang tak pernah gagal. Buktinya apa? Semua nubuatan di dalamnya selalu tergenapi. Dan yang terakhir, yang paling kuat, kuasa yang tak berubah. Artinya, firman ini sifatnya abadi, nggak bisa diubah atau direvisi. Oke, jadi kuasa ilahi ini bukan cuma konsep teologi yang jelimet di atas kertas ya. Menurut sumber ini, kuasa itu sengaja dirancang buat punya dampak yang nyata, yang praktis banget buat hidup kita. Yuk kita lihat apa aja sih peranannya? Wah, ada 8 fungsi kunci yang dijabarin di sini. Firman itu bisa jadi kayak lampu senter di jalan yang gelap, jadi pemandu kita. Dia juga bisa ngajar, ngoreksi, dan ngelatih kita jadi lebih baik. Nggak cuma itu, dia bisa ngasih kekuatan pas kita lagi capek, dan bahkan jadi pedang roh, senjata kita dalam peperangan rohani. Lengkap banget kan fungsinya? Slide ini nunjukin satu poin yang, penting banget. Firman Tuhan itu diposisikan sebagai otoritas paling tinggi. Artinya apa? Artinya kebenarannya itu diletakkan di atas segalanya. Di atas logika pribadi kita yang kadang bilang, kayaknya ini masuk akal deh. Di atas tradisi yang bilang, dari dulu juga begini kok. Bahkan di atas budaya yang bilang, ya kan semua orang juga begitu. Nah, kita udah bahas apa itu firman, kuasanya apa, perannya gimana. Sekarang kita sampai di bagian terakhir dan mungkin yang paling praktis. Terus, kita harus gimana? Apa respons yang seharusnya kita berikan? Untuk ngejelasin ini, sumber kita pakai analogi yang keren banget dan gampang dimengerti. Coba bayangkan firman Tuhan itu seperti sebutir benih. Dan hati kita itu adalah tanahnya, tempat benih itu ditaburkan. Tapi ya namanya juga benih, hasilnya itu nggak otomatis bagus kan? Ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, benihnya nggak tumbuh sama sekali. Kedua, dia tumbuh sebentar, tapi akarnya nggak kuat. Jadi pas kena cobaan dikit, langsung layu. Ketiga, dia tumbuh sih, tapi di sekelilingnya banyak rumput liar yang akhirnya bikin dia mati tercekik. Nah, cuma ada satu hasil yang kita harapkan. Benih itu tumbuh subur dan akhirnya menghasilkan buah.
Jadi, gimana caranya biar kita bisa jadi tanah yang subur itu, biar hasilnya maksimal? Nah, ada 5 langkah praktis yang bisa kita lakukan. Semuanya dimulai dari kerinduan. Kita harus benar-benar mau dengerin firman itu. Terus, kita usaha buat memahami artinya. Setelah paham, kita harus percaya sama janji-janjinya. Langkah keempat, yang paling menantang, menghidupinya lewat tindakan sehari-hari. Dan terakhir, kita perlu membagikannya ke orang lain. Dan semua pembahasan kita ini pada akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan penutup yang sifatnya sangat pribadi. Ini bukan lagi soal tahu atau nggak tahu, tapi soal ngelakuin atau enggak. Pertanyaannya adalah, sejauh mana sih kita benar-benar menjadikan prinsip-prinsip firman Tuhan ini sebagai pegangan dalam setiap aspek kehidupan kita? Sebuah pertanyaan yang jawabannya cuma ada di dalam diri kita masing-masing.